Oke, selamat sore ya. Kita sekarang ada di salah satu pantai di Balikpapan, yaitu Pantai Watu Beach Lamaru. Di sini kondisinya itu anginnya sangat kencang, seperti biasa angin-angin seperti angin di pantai lainnya. Saya akan coba menerbangkan DJI Flip ya. Di sini saya menggunakan yang RCN3, di mana RCN3 itu eh, kita remote-nya itu tidak langsung menggunakan layarnya ya, tapi menggunakan smartphone untuk mirroring layar seperti itu. Oke, nah ini saya coba rekam ya. Nah ini adalah tampilan tampilan DJI Flip-nya. Di sini sudah terkoneksi. Untuk satelitnya ada 31, kemudian baterainya itu ada di 99, kemudian home point update-nya sudah terupdate juga, terlihat dari sebelah kiri. Untuk penyimpanannya masih banyak, ada di 3 jam 32 menit ya. Saya menggunakan resolusi 1080p dengan 60 bit per second ya ini. Kemudian settingan-settingan lainnya itu menggunakan auto ya untuk di kameranya, untuk perekamannya. Oke, ini adalah salah satu tampilan di smartphone seperti ini. Nah, ini anak-anak lagi bermain pasir ya. Oke, saya akan coba menerbangkannya ya. Cuman saya butuh ini dulu nih, apa namanya? Menerbangkannya kan karena di pasir ini gak bisa langsung diterbangkan ya. Jadi takutnya ada pasir-pasir yang masuk ke dalam komponen-komponen drone-nya. Nah, oke. Saya akan coba terbangkan di tangan ya. Ini salah satu tipsnya juga. Cuman emang agak sedikit ribet. Cuma ya mau gak mau, atau bisa juga sih cari landasannya dulu, bisa sih. Coba kita di sini kita cari landasan di sebelah sini. Mah kita ini mah kita cari landasan dulu di sini, yang bidangnya datar tentunya. Hati-hati, di sini juga banyak layangan ya yang lagi diterbangkan, itu jadi salah satu obstacle ya yang perlu dihindari. Nah ini ada datar nih. Oke, kita coba langsung pas landas ya. Take off. Home point updated. Oke, saya mulai merekam dari sini. Oke, mulai merekam, kemudian agak ditinggikan. Oke, beginilah hasil dari kamera DJI Flip ya. Coba kita lihat ke arah pantainya. Nah ini dia arah pantainya, cuman kita harus sedikit lebih menjauh lagi ya. Kita takut dengan layang-layang yang sedang diterbangkan. Nah ini sudah cukup, secara sisi sudah cukup ya. Kita akan coba bergeser ke arah sebelah kiri, kalau dari layar ke sebelah kanan ya. Oke, ini keadaannya pantainya itu belum, air lautnya belum ke arah pantai ya, masih di laut, tapi sedikit-sedikit mulai ke arah pantai karena sudah mulai sore. Oke, ini keadaannya. Coba kita koreksikan dulu sebentar. Nah, saya tinggikan lagi supaya pepohonan-pepohonan di belakangnya itu bisa kelihatan. Apalagi di sini adalah pantai yang salah satu daya tariknya adalah pohon-pohon kelapanya ya. Nah di sini sudah dapat nih. Oke, saya coba ke arah kiri lagi ya. Oke, kita sambil lihat suasananya. Pantainya tidak begitu ramai ya, karena memang biaya masuknya juga tidak begitu, sedikit agak
mahal ya dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya. Oh, ini mungkin batasannya ya. Di sini ada batasannya. Batasan pantainya terlihat dari batasan dari ban-ban yang sudah dijejerkan di sini. Nah, di sini mulai sepi nih. Nah, oke, ini adalah pantai yang sebelumnya kita review, Pantai Lamaru ya. Pantai ini persis berderetan dengan berjajaran dengan pantai sebelumnya yang kita review, Pantai Lamaru ya. Oke, kita coba mendekat ya. Ini kita kecepatannya dengan kecepatan normal ya, karena kan ada mode sinematik, mode normal, dan mode sport. Ini kebetulan saya pakai dengan mode normal. Nah, seperti itu. Coba kita akan maju ya. Sekarang maju, kita akan coba reviewnya itu dengan cara memajukan drone-nya ke depan. Oke. Nah, saya akan turunkan sedikit supaya agak lebih jelas juga. Nah, cukup di sini. Terlihat juga ombaknya sudah mulai besar. Ditambah baterainya 84, masih hijau, masih aman. Sekitar 20 menitan lagi. Kemudian RC-nya itu normal juga, sinyalnya bagus. Kemudian satelit juga 32, normal juga. Oke. Inilah hasil dari DJI Flip resolusi 1080 untuk 60 fps-nya. Oke. Terlihat ada logo H. Nah, itu logo H itu adalah home point ya, teman-teman. Barangkali tiba-tiba sinyalnya terputus di udara, DJI Flip ini akan kembali ke home point yang kita setting sebelumnya. Maka dari itu pastikan teman-teman untuk men-setting home point itu tepat ya. Oke, sudah terlihat. Nah, ini dia. Ini yang paling saya takutkan sebenarnya itu ini ya, apa? Yang paling saya takutkan itu layang-layang ya, makanya saya agak ditinggikan kembali. Saya agak takut juga. Nah, ini home point adalah saya, istri, dan anak-anak ya. Coba kita fitur zoomnya, saya ingin lihat juga nih fitur zoomnya seperti apa. Nah, ini adalah fitur zoomnya nih. Coba. Nah, ini anak-anak saya zoom ya. Pastinya hasilnya pecah ya. Nah, karena zoomnya itu zoom hanya zoom digital ya, bukan optikal. Oke, saya kembalikan zoomnya. Kita akan review ke. Nah, ini adalah suasananya, suasana pantainya begitu hijau. Pantai ini menawarkan suasana pantai, kemudian suasana pohon-pohon kelapa juga yang unik ya. Oke, masih ada 16 menit lagi. Oke. Nah, ini dia. Oke. Kemudian kita akan coba fitur-fitur lainnya ya. Ada berbagai fitur di sini, nanti kita coba. Oke.
Oke, anginnya cukup kuat juga ya. Ini di drone ini agak sedikit delay ya untuk membelokkannya, ini membelokkan kiri kanannya. Oke, di sini kita akan menggunakan fitur. Oke, di sini ada fitur-fitur di quick shotnya ya. Oke, di quick shotnya itu kita akan menggunakan fitur pertama. Di sini ada tanda plus, coba kita klik tanda plusnya, menghindari rintangan. Oke, jaraknya 30 meter, kita tekan ke 40 meter. Kita lihat ini adalah mode drone ya teman-teman. Mode drone itu adalah kamera berpusat pada target saat pesawat naik mundur dengan sudut tertentu. Oke, dia akan mundur sejauh 40 meter sambil naik ya, seperti itu. Oke, kita coba tanggung mungkin di 60 meter kali ya, karena kan tempatnya luas juga di sini. Oke, kita coba mode drone. Mulai. 3, 2, 1. Oke, remote saya off kan ya di sini ya. Dia secara otomatis menggunakan mode drone ini. Setelah 60 meter harusnya dia kembali. Nah, betul, setelah 60 meter dia kembali, merekam juga dengan otomatis ya. Oke, itu mode drone ya. Cuma kita cek mode roket ya teman-teman. Mode roket harusnya ke atas ya. Bentar, kita cek dulu nih. Mode roketnya harusnya ke atas ya. Oke, 30 meter saya coba. Oke, untuk mode roket dimulai dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, dia mendekati dulu objeknya. Oke, dia mulai naik 25, 26, 27, 28 dan 30. Oke, kemudian pesawat kembali ke titik awal. Oke, sebenarnya ada yang mau saya pergunakan ya. Oke, circle ini sepertinya tidak bisa ya, karena saya takut di sini terlalu di pinggir ya. Mungkin kalau saya ke tengah bisa sih, kalau di tengah mode circle-nya. Oke, sementara itu aja. Selebihnya nanti saya review lagi ya. Ini sudah 58% daya baterainya terpakai. Di sini kurang lebih 14-an menit lagi, harusnya masih bisa ya, masih panjang ya. Oke. Saya mau tes di mode follow-nya ini sebentar. Saya mau cek mode follow-nya ya. Oke. Oke, ini adalah mode follow ya. Oke, kalau active track ini jika saya berjalan dia harusnya mengikuti. Coba kita cek, harusnya mengikuti saya. Nah ya, seperti itu mode follow. Oke, dia mengikuti arah saya ya ketika dia menggunakan mode follow. Coba. Oke, kita berhentikan. Kita normalkan. Oke,
Oke, fitur keduanya adalah setelah kita menggunakan drone-nya ini, kita bisa menggunakan fitur palm landing ya. Jadi fitur ini dia bisa otomatis landing di tangan kita ya. Dengan adanya sensor, dia bisa mendeteksi tangan. Ketika tangan kita ini kan, dia akan otomatis bentar ya. Oke, selesai.